Materi tune up yaitu langkah awal dimulai dari fuse, pengecekan pada fuse. Carilah sekring IG atau dilihat dari tutupnya IG. Tutupnya di sini ada tulisannya IG. Nah, di bagian tengah yang ukurannya 15 dilihat putus dan tidaknya. Lihat bagian sini boleh dipasang, kalau memang tidak putus dipasang lagi. Nah, ditutup tutupnya. Terus langkah selanjutnya pelepasan pada aki. Dilepas mulai dari main terus ke terminal plus, dilepas semuanya. Dilepas terus diangkat, tutup aki 6 dibuka semua. Dijadikan satu ke nampan. Terus melepas kabel busi. Kabel busi dilepas semuanya. Kabel pil coil, tutup distributor. Terus rotor, platina dilepas. Ayo. Nah, inilah platina. Ini bentuknya platina. Terus langkah selanjutnya saringan udara, filter bahan bakar. Saringan udara dilepas. Menggunakan kunci 12 dan kunci T. Dilepas, diambil saringan udaranya. Ambil saringan udara, dijadikan satu ke nampan. Sebelah kiri. Terus filter bahan bakar. Terus jadikan satu di nampan, yaitu salah satu ada businya juga perlu dilepas.
Empat-empatnya dilepas semua. Menggunakan kunci busi. Kemudian yang ditaruh di nampan yaitu ada busi, tunjukkan busi, busi, tutup aki, terus ada saringan udara dan filter bensin, dijadikan satu ke nampan, terus selanjutnya dibersihkan. Ingat penyemprotan dari saringan udara dulu, dari dalam, luar, harus muter, cara dengan jam-jam, terus dalam, ya. Kemudian di saringan bensin atau filter bensin, ingat keluar, yang bagian keluar dulu, semprot, terus masuk, terus keluar, terus selanjutnya yaitu tutup aki, 6-6-nya harus dibersihkan, lubang aki, lubang aki ya, lubang aki bersihkan, 6-6-nya harus. Terus busi dibersihkan, disemprot, sudah. Terus selanjutnya rotornya, rotor diamplas, dibersihkan atau dibersihkan menggunakan kain bagian yang warna kuning. Nah, kuningnya bersihkan. Nah, kemudian busi dibersihkan dan disetel. Disetel menggunakan filler gig. Speknya 0,75. Ya, bentuknya ini ada tulisan 0,75. Nah, pembersihannya, cara pengecekan penyetelannya dengan cara seperti ini. Dah.
Terus langkah selanjutnya empat-empatnya harus dicek semua. Pengecekan pada oli. Oli diangkat tongkatnya. Tongkatnya diangkat, dibersihkan. Dimasukkan lagi. Mentok diangkat, dilihat harus sampai di full atau F. Kalau ini kurang sedikit harus ditambah. Terus pengecekan kekentalan. Nah, ini kekentalan masih kental atau tidak. Kalau kental, tidak usah diganti. Kalau hancur perlu diganti. Dan selanjutnya di tongkatnya dimasukkan pengecekan hierarki menggunakan hidrometer. Hidrometer. Kalau di warna hijau ini bagus, warna putih sedang, warna merah jelek. Speknya yaitu 1,25 sampai 1,27. 6 lubang harus dicek semua. Cek. Pengecekan pada kabel fill coil dan kabel busi menggunakan alat multitester. Ukurannya kurang dari 25 kilo ohm. Caranya dilakukan ke ukuran 1K, dikalibrasi, ditempelkan min dan plus, dan ini harus menuju pada angka 0. Ukur bolak-balik tidak ada masalah, yang min ditaruh plus, plus taruh min tidak ada masalah. Bentuk caranya seperti ini. Ini kabel coil, terus selanjutnya kabel busi. Semuanya 4 kabel busi harus dicek. Harus angka kurang dari 25 kilo ohm. Langkah selanjutnya yaitu pengukuran tahanan primer dan sekunder. Ingat, yang sekunder. Sekunder satuannya kilo ohm. Yang terminal multi plus dihubungkan ke terminal plus. Yang main multi main dihubungkan ke kabel atau tegangan pada coil. Speknya 10,7 sampai 14,5. Ya. Selanjutnya primer. Primer speknya yaitu menggunakan ohm. Diarahkan ke 1. Kalibrasi harus di 0. Kalibrasi. Ya, dihubungkan. Yang positif multi dihubungkan ke positif coil. Yang negatif multi dihubungkan ke negatif coil. Sudah? Langkah selanjutnya pengecekan tekanan tutup radiator. Dibuat 0,6 kilogram per sentimeter persegi. (0,6 kilogram per sentimeter persegi). Ya.
Yang selanjutnya pengecekan tekanan radiator. Tekanannya dibuat 0,9 kg per cm persegi. Apabila jalurnya menurun, ini ada yang bocor di bagian saluran atau selang-selangnya pada radiator 0,9. Sampai ke angka ini. Selanjutnya pengukuran pada tali kipas. Pengukuran pada tali kipas menggunakan mistar atau penggaris dan spring scale atau timbangan. Mistar atau penggaris dihubungkan ke poliporosingkol penggarisnya. Nganu nih cuma. Speknya timbangan ditarik 10 kg, penggarisnya 11 sampai 14 mm. Ingat, 10 kilo yang penggarisnya 11 sampai 14 mm. Selanjutnya pengecekan aki menggunakan ampere meter. Tegangannya tutupnya dipasang 6 tutup dipasang ke lubangnya aki. Gunakan tang, kencang, jangan terlalu kencang, set saja. Tegangannya diukur 12 volt, minimal 10,5 sampai 12 volt. Yang min dihubungkan ke min, yang plus dihubungkan ke plus. Tegangannya ini 11, sudah cukup. Selanjutnya pemasangan pada aki. Sebelum dipasang harus dicek dulu, diangkat. Kelihatannya akinya ada yang bocor atau tidak. Ya, tidak ada bocor, silakan dipasang. Siap. Pada aki yang plus dihubungkan ke plus, yang negatif dihubungkan ke negatif.
Ya, compression tester, pengecekan pada kompresi, tekanan kompresi. Speknya yaitu 9 minimal 9 tekanannya sampai 12,5 kg per cm persegi. Ingat pemegangannya jempolnya ya. Kemudian disetat, tidak boleh bocor. Tekanannya sampai 10. Ini 12,5, posisi masih bagus, hampir 13. Minimal 9, maksimalnya 12,5. Kemudian empat-empatnya harus dicek. Sensor nomor 2. Nah, 12,5, bagus. 4 harus dicek. Terus langkah selanjutnya pemasangan dan penyetelan platina. Ukurannya minimal 0,40 sampai 0,50 mm. Dibuat atau dalam kurungnya buat 0,45. Ya, ukuran 0,45 dibuat 0,25 dan 0,20. Ya, penyetelannya ingat ada dua macam. Di bagian platina ini ada baut yang pertama, baut yang kedua bagian sini menggunakan kunci plus atau min. Ini untuk penyetelan. Pada saat penyetelan pada platina itu di bagian platina sini boleh, ada fibernya juga boleh, harus ditopkan pada top platina. Nah, untuk penyetelan pada platina ini harus di bagian yang benggang, platinanya yang benggang, ukurannya 0,45. Kemudian yang kedua caranya begini, penyetelan pada platina. Nah, ya, yang kedua penyetelan pada platina di bagian fiber harus ditopkan bagian tengah. Di bagian platina ini harus rapat. Nah, kemudian pemasangan busi, empat-empatnya harus dipasang. Harus kencang, jangan terlalu kencang.
dan tidak boleh kendor. Kemudian tutup distributor, rotornya dipasang dulu. Tutup distributor. Dicek. Di bagian tengah harus mentul. Yang bagian empat-empatnya di yang warna putih tidak boleh kotor. Kalau kotor di amplas. Pemasangan, tutup distributor. Kemudian kabel busi dan kabel coil diurutkan, yaitu FO-nya 1342. Diurutkan. Ingat pengurutannya, di bagian tutup distributor ada angka 1 ini di angka 1, ada angka 3 di busi nomor 3, angka 4 di busi nomor 4, angka 2 di busi nomor 2. Langkah selanjutnya yaitu pengencangan pada baut kepala silinder. Kekerasan baut kepala silinder, yaitu buka baut 12. Menggunakan kunci momen, letakkan diksel atau tutup kepala silinder di meja. Ukurannya pakai kunci 14, sok 14. Ukurannya di momen. Dibuat 4,2 kgm. Ya, ada dua cara. Yang model silang, kalau pengencangan diawali dari tengah.
petik. Silang, yang model silang ini. Yang model bat nyamuk. Sudah, ditutup kembali. Bautnya jangan sampai lupa. Baut 12. Kunci T12. Baut 10. Kunci T10. Kemudian rongga semir sudah dipasang, lalu menghidupkan mesin. Hidupkan mesin. Hidupkan mesin sampai mesin panas. Mesin hidup. Kemudian mesin dimatikan. Kemudian pengecekan pada katup. Pengecekan pada katup yaitu pada saat mesin sudah panas. Angkat langsung deh. Putar poli menggunakan kunci 17 atau 19. Di bagian cowakan poli diluruskan ke tanda angka 0. Terus
angka 0 seperti ini. Poli coakan ketemu dengan angka 0. Kemudian dicek itu top 1 atau top 4. Di top 4. Bagian silinder nomor 4 in dan X di setel menggunakan puller dan obeng min kunci 12. Sampel saja, sampel. Ukurannya in 0,20 dan X 0,30. Yang in 0,20 dan X 0,30. Nah, 30 dan 0,20. Yang disetel penyetelannya ini harus bulan. Nah, ini hanya sebuah sampel saja. Yang disetel yaitu yang ini yang silinder nomor 3 yang in, silinder nomor 2 yang X. Kemudian mencari top 1, diputar lagi 350 derajat, 360 derajat. Di bagian tanda puli, coakan puli ketemu dengan tanda angka 0. Yang harus disetel yaitu silinder nomor 1 X in, silinder nomor 2 yang in, silinder nomor 3 yang X. Bagian posot yang goyang ataupun di bagian takar arm bergerak ke atas ke bawah. Kemudian tutup kepala silinder harus dipasang lagi. Putar kanan tuh yo. Putar kanan yo, nek kanan. Kanan nek. Kencangkan dengan kunci T10. Oh ya. Kemudian mesin dihidupkan. Selanjutnya penggunaan pada timing leg.
dihubungkan ke kabel busi nomor 1. Ukurannya 5 derajat sampai 8 derajat sebelum TMA. Nah, langkah selanjutnya gunakan pencarian RPM dan sudut duel. Yang merah dihubungkan ke bagian platina, yang negatif atau yang hitam bagian massa. Lihat RPM ukurannya 750 sampai 950. Ini 800. Sudut duelnya 52 derajat plus minus 6 derajat. Kalau di sini dikali 2 karena ini 8 silinder yang ada ukuran 25 dikali 2. Sudah. Dan mesin dimatikan, dilepas, selesai. Selamat bekerja.